Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel Cikal Modifit, channel yang membahas seputar roda 2. Nah, untuk kali ini kita mau review nih satu motor pakaian pribadi saya, itu Suzuki TRS. Jadi motor ini pembuatannya tahun 91 gitu. Jadi sekarang usia motor ini udah hampir 32 tahun. Udah 32 tahun lah gitu. Nah, jadi ini kita mau review nih motor ini, bahannya seperti apa dan mesinnya seperti apa. Jadi kita bahas dari luar dulu ya gitu. Jadi ini motor hampir 85% ini masih original gitu. Kebetulan saya dapet itu masih tangan pertama, dia beli dari baru. Dan kenapa saya nggak rekondisi atau restorasi, karena menurut saya ini motor masih amat sangat layak pakai gitu. Dari segi penampilan ataupun dari segi ketahanan mesin masih oke banget gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini masih tertera nih nama dealernya nih. Dulu dia beli di PT Sinar Roda Utama di daerah Jakarta Pusat. Nah, ini peneng biasanya ditempel sama dealer nih, kalau ada penjualan motor dia pasti nempelin ini. Gitu. Dan di sini juga kan sebenarnya ada tulisan perhatian gitu. Jadi memang ini motor belum pernah dicat ulang. Masih cat aslinya. Ini motor belum pernah di-repaint sama sekali. Jadi saya masih mempertahankan bawaannya dia. Walaupun dia ada sedikit lecet di stripping, cuman saya tetap masih bertahan di tampilan originalnya dia gitu. Jadi untuk motor tahun 91 ini masih kategori komplit banget gitu motornya. Dan masih oke. Terus ini kerodongnya juga masih bawaannya dia nih. Karena TRS itu kan ada beberapa versi. Ini saya punya yang TRS X2 Implus. Jadi TRS ada yang pakai kerodong, ada yang enggak. Jadi ini masih original. Di sini bisa kita lihat. Seperti windshield, ini masih original. Jadi kalau windshield original tuh dia ada siluet hitamnya di sini nih. Tapi ini bukan stiker. Gitu. Ini bawaannya windshield. Jadi di sininya transparan. Ini gestur hitam. Gitu. Dan perlu diketahui kalau kerodongnya ini bahannya tuh masih fiber, bukan plastik. Tuh, ini bisa kita lihat, ini kan serat-serat fiber nih. Ini memang original, keluaran pabrik itu fiber seperti ini bahannya. Bukan plastik ABS kayak motor-motor zaman sekarang. Gitu. Ini strippingnya pun masih ori gitu. Nah, di sini bisa kita lihat lampu originalnya dia nih masih buatan Stanley, buatan Jepang. Ini bisa lihat ya, Stanley. Ini originalnya. Dan ini bahannya ini kaca, bukan mika plastik. Jadi dia ini kaca. Jadi sinarnya pun terangnya beda gitu. Dibanding yang plastik. Kalau plastik pun kan ada kemungkinan dia meleleh atau gimana, tapi kalau ini kaca. Cuman risikonya ketika dia pecah, kalau jatuh, udah kita harus ganti gitu. Dan ini masih utuh banget kondisinya, list chrome-nya pun masih utuh. Tuh. Ini kita pindah ke area bawah. Ini spakbor depannya dia bahannya plat. Bukannya plastik, bukan fiber, tapi originalnya dia plat besi.
Ini masih bawaannya. Dan di sini kita lihat ada beberapa bagian yang keropos gitu. Ini sengaja nih saya nggak tambel, saya nggak las ulang. Dengan asumsi ya ini perjalanannya dia lah selama 32 tahun dipakai. Ya dia udah keropos gitu. Jadi tetap saya biarkan. Terus untuk detail-detailnya, gearbox-gearboxnya masih original bawaannya dia. Dan ini yang unik nih. Kalau motor-motor lama tuh untuk variasinya kayak gearbox ataupun karet-karet, baut, dia pasti ada emboss made in Japan. Karena memang dia ini dibuatnya masih buatan Jepang semua, bahan bakunya bagus gitu. Makanya beda dengan motor-motor sekarang. Kalau kita perhatikan ini ada tulisan detail kecil, ini made in Japan, gitu. Di sininya nih. Dan ini gearboxnya masih berfungsi banget. Terus untuk bracket plat nomor memang dia terpisah. Kalau motor-motor baru kan biasanya nyatu dengan segitiga. Kalau dia adanya di bottom shock gitu. Terus piringan cakramnya masih original. Dan ini keren banget. Kalau motor lama tebelnya dia tuh bukan 3,5 mili. Tebelnya bisa sampai 4 mili. Dan ini belum tipis sama sekali gitu. Memang dia ini buta ya, motifnya motif buta, tidak ada lubangnya. Terus ini kalipernya juga masih original bawaannya dia. Yang keren tuh originalnya dia udah pakai merek Tokicho. Tokicho tuh biasanya dipakai di rem-rem standar moge lah. Gitu. Ini masih asli Tokicho. Selang remnya juga masih original gitu. Nah, untuk baut-bautnya juga masih ori. Jadi biarpun dia karat, kalau baut ori itu ada embossan itu kayak angka 7 gitu. Terus ini juga angka 7. Ini masih bawaannya dia semua. Termasuk pelek masih DID bawaan ini motor gitu. Nah, terus kita naik ke atas. Nah, ini kunci kontaknya memang seperti kunci lemari. Jadi dia anak kuncinya begini doang, kecil. Ini karena masih original, jadi satu kunci ini berfungsi buat kontak, jok, dan kunci stang. Gitu. Untuk indikator, ini semua masih berfungsi dengan baik. Jadi di sini nih ada posisi gear 1 sampai 5, posisi transmisinya. Terus ini indikator sen, ini indikator lampu jauh, dan ini indikator bensin. Jadi dia udah canggih nih. Untuk tahun 91 dia udah ada indikatornya bukan analog jarum, tapi indikatornya melalui lampu gitu. Biasanya kalau di motor baru tuh sering kita temuin ya di produk-produk Kawasaki Ninja dan lain-lainnya. Kawasaki Ninja R aja tuh yang 2 tak, dia kan baru keluar tahun 97. Jadi kalau ini nyala berarti bensin itu udah res gitu, udah harus segera ngisi. Jadi dia penunjuk jarum, bukan jarum, jadi dia hanya indikator lampu. Dan ini masih berfungsi. Jadi udah termasuk teknologi canggih lah di era itu. Terus ini ada indikator oli samping. Ini pun masih berfungsi. Jadi kalau oli samping udah hampir habis, ini nyala terus biarpun kita masuk gigi, dia tetap nyala.
Itu artinya kita harus buru-buru ngisi oli samping, jangan sampai kehabisan. Untuk odometernya pun ini masih fungsi. Terus tombol resetnya buat muter kilometer juga masih fungsi. Terus dia ini tabung minyak remnya dari plastik, tapi bukan plastik ya, semacam gading gitu. Di sini juga ada tulisan bahasa Inggris dan ada tulisan kanjinya. Jadi kalau untuk TRS dia master remnya kotak, bukannya bulat. Kalau bulat biasanya Suzuki GP100, GP125, tapi kalau TRS bulat. Nah, ini yang seperti saya bilang, dia di karet kecil pun ada tulisannya Made in Japan. Sorry, kameranya tidak fokus, cuman ini ada tulisannya. Jadi detail-detailnya motor pada zaman dulu tuh benar-benar diperhatikan banget, dan bahan bakunya memang masih impor punya. Ini saklarnya masih ori, dia hanya buat engine on off mesin aja. Kalau untuk nyalain lampu ini on off lampu depan, ini lampu jauh dekat, ini sen, ini klakson, dan ini tuas cuk. Tuas cuknya itu bukan plastik ya. Tuas cuk originalnya dia ini aluminium gitu. Nah, ini juga masih bisa kita lihat mesin masih bawaannya belum saya apa-apain, cuman kemarin memang saya refresh dalemannya, saya mudain lagi, kayak saya ganti kerkas, ganti spool pengapian, semua ini saya ganti. Untuk klaksonnya masih original, dia ini mereknya Mitsuba Japan. Aslinya dia ada covernya nih, cuman saya nggak dapet, cuman ada satu covernya. Takutnya jatuh, saya nggak pasang cover klaksonnya. Terus dia armnya arm model bulat, sama lah kayak Yamaha RXS, dia arm bulat YT gitu. Nah, ini juga tutup rantainya masih utuh banget. Krum-krumannya masih cakep. Untuk ukuran krum umur 32 tahun dia masih cakep banget. Belum ada yang kropos. Sok belakang. Nah, sok belakangnya ini dia nyaman banget gitu. Dan bisa disetel adjustable-nya. Mau empuk, mau keras, tinggal diputer aja. Semakin diputer ke lebih tinggi posisi di sini, dia ini semakin keras gitu. Dulu kalau balap Suzuki Tornado tuh sering nih pakai sok belakang Suzuki TRS. Selain kuat juga ribonnya enak banget gitu. Terus kita naik ke atas, ini jok juga masih original. Busanya belum kempes. Masih nyaman banget ini. Kalau motor-motor sekarang ya kita bisa lihatlah kualitas joknya nggak bagus gitu. Dan dia nih ada gespernya, jadi ini bisa buat pegangan gitu, atau kita buat naliin barang. Dan ini memang bawaan TRS gitu gespernya. Terus ini list pedang masih bawaannya. Kita ke belakang. Nah, ini pet juga. Ini kita nyebutnya pet-petnya ini masih utuh banget. Belum ada yang pecah-pecah. Masih sangat bagus. Nah, ini bautnya masih original semua nih. Terlihat ya, belum pernah kena kunci. Kalau baut udah pernah dibuka, dia pasti lecet. Ini belum pernah dibuka. Masih original banget, masih utuh. Nah, dia kalau yang TRS ini sennya tuh mirip, bukan mirip ya, sama Suzuki RGR, Suzuki A100, dia sama nih sennya. Kalau yang TRS model lain dia lebih gede gitu.
Lampu belakangnya juga masih ori dan masih utuh banget. Kacanya belum ada yang pecah, termasuk baut-bautnya masih ori. Dan ini ada list chrome-nya nih dia di lampu ini. Nah, ini kalau untuk yang TRS X2 dia emblemnya Implus. Ada juga yang Katana, tapi ini dia yang Implus. Kalau Katana yang seri satu lagi. Terus untuk di sektor rangka dan arem dia udah ada lubang pembuangan airnya nih. Biasanya kan yang bikin rangka korosi, air masuk tapi nggak ada lubang pembuangannya. Kalau dia di arem ada, di rangka juga ada gitu. Nah, ini motor banyak yang bingung katanya ini karbunya di mana. Jadi buat yang belum tahu TRS, terus Suzuki GP, Suzuki A100, ya karbunya ada di dalam. Jadi ini bukan injeksi motor. Jadi kalau mau lihat karbunya, kita harus buka ini dulu. Karbunya ngumpet. Dan di sini detailnya juga masih oke banget. Karet-karet ganjelannya masih ada. Biasanya udah pada hilang nih. Jadi kalau ini kita buka, ini buat ngatur langsam. Ini buat kita masuk obeng kalau mau buka karbu. Ini masih ada semua. Gitu. Termasuk spion-spionnya masih ori banget dan kacanya masih bening banget. Belum burem. Jadi masih oke banget. Jadi kita buka bawah joknya. Nah, ini yang buat belum tahu, kalau TRS tuh beda dengan motor lain. Kalau yang lain buka joknya kan dari baut di bawah. Tapi kalau TRS dari samping. Di sini dia posisinya. Dan ini bukan diangkat, jadi dia digeser. Nah, untuk TRS kayak gini, buka joknya dia nyamping. Ini plat joknya masih ori, belum ada yang kropos parah. Nah, kalau jok ori, dia model klipnya kayak gini nih. Kalau jok ori, dia mau pakai klipan dan dijepit langsung. Kalau begitu kita buka jok ini bukan klipan, berarti bukan original. Terus engselnya juga masih ori. Terus sama kawat jaganya nih masih original semua. Ini yang lucu. Dulu dia bayar pajak terakhir di 2003. Dan kalau bayar pajak dulu kita dapat paneng kayak gini nih. Ini biasanya nempel di plat nomor. Dan di sini kita buat naruh toolkit, biasanya kunci-kunci taruh di sini, terus ada sabuknya. Ngiket di sini. Ini oli samping masih fungsi karena saya olinya masih pisah. Jadi yang belum tahu buka joknya di sini. Terus, nah ini kalau kita mau kunci stang adanya di sini. Bukan di atas kayak motor-motor biasa. Jadi kalau di atas tuh hanya kontak doang. Kalau mau kunci stangnya di sini. Nah, jadi kalau kuncinya masih original, dia satu kunci fungsi buat kontak, buat kunci stang, buat jok. Tapi kalau udah nggak ori, biasanya dia cuma buat kontak doang. Kunci stang sama kunci jok misah, beda pasti. Kalau untuk sektor mesin, semua masih standar. Kita coba melakukan pergantian di kruk as, di sepul pengapian, sepul lampu kita ganti karena itu berhubungan dengan tenaga. Dan ini motor irit banget. Kemarin itu sempat Pertamax itu kan turun, bensin Pertamax itu 11.500. Ini saya tes Jakarta Jogja cuman habis 160.000. Dan ini nyaman handlingnya, kaki-kakinya masih oke banget gitu.
Jadi ini nggak begitu boros lah, motornya masih oke. Jadi sekian dulu review motor saya. Kalau ada yang kurang jelas atau pengen bertanya, silakan komen aja di kolom komentar. Oke, terima kasih.